Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang filsafat Islam yang beranggotakan saya Tia Sekarsari dengan NPM 29, Saya Sinta Diwahyuni dengan NPM 21. Saya Rizky Nurutana Febrianti, NPM 35. Yang pertama tentang pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam adalah penggabungan dari dua kata yakni filsafat juga Islam. Dipandang dari etimologi, filsafat asalnya dari bahasa Yunani, yakni philen ataupun philos dan sophia. Kata philen ataupun philos artinya cinta, tetapi pada maknanya secara luas, hasratnya ingin tahu seseorang kepada kebijaksanaannya, yakni kebenaran dan keilmuan. Sementara itu, kata Sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat yaitu mencintai kebijaksanaan. Secara trimologis, filsafat yakni mempelajari pertanyaan dan kontemplasi tentang eksistensinya kehidupan yang menuju kepada pemahaman dan pencerahan suatu visi tentang keseluruhannya. Selain itu, kata Islam semantiknya asalnya melalui kata salama, artinya menduduk, selamat dan menyerah. Islam yakni menyerah dirinya kepada Allah. Maka Islamic philosophy hakikatnya merupakan filsafat yang coraknya kepada keislaman. Filsafat Islam sendiri memiliki pengertian berpikiran dengan kebebasan dan radikal, akan tetapi harus selalu memberikan kepada taraf pemaknaan yang memiliki karakter, corak, dan sifat memberikan kedamaian serta penyelamatan hati. Kemudian sejarah munculnya filsafat Islam. Yang pertama yaitu dimulainya penerjemahan filsafat Yunani. Penerjemahan sendiri diawali dengan temuan buku-buku Yunani karena dinilai memiliki manfaat bagi kalangan Islam, maka penerjemahan buku dan sejenisnya semakin gencar dilakukan oleh para khalifah khususnya pada dinasti Abbasiyah. Yang kedua, dimulainya ilmu filsafat Islam. Pemikiran filsafat Islam diawali oleh Al-Kindi dan dilanjutkan oleh Al-Razi, sehingga filsafat Islam pada waktu itu berkembang dengan pesat berkat kedua tokoh filsafat Islam itu sendiri dan mendapat dukungan dari para khalifah Bani Abbas. Yang ketiga, yaitu terjadi pertentangan. Kegiatan penerjemahan yang melahirkan filsafat Islam mendapat banyak respon dalam berbagai kalangan yang terbagi menjadi dua, yakni mendukung dan menolak. Adapun yang menolak memiliki pandangan bahwa dalam kalangan Islam, khususnya para pemuka agama di bidang ilmu fikih, mereka khawatir dengan lahirnya ilmu filosofis akan berdampak kepada menurunnya rasa hormat akan ajaran agama yang telah ditekuninya. Sedangkan yang menerima beranggapan bahwa ilmu filsafat diciptakan sebagai alat bagi umat Islam untuk mempermudah dalam memahami ilmu Al-Quran, khususnya pada tafsir yang seringkali terjadi dalam kembali. Terjadi kembali perkembangan ilmu filsafat ini terus mengalami perkembangan yang pesat yang dilakukan oleh khususnya pada masa Ibnu Sina. Yang kelima, terjadi kemunduran.
Akibat dari kemunduran itu sendiri adalah serangan pemikiran dari Al-Ghazali. Kemudian pemikiran filsafat kembali dilahirkan pada Ibnu Rus lewat tulisannya dalam Tahafuf Al-Tahafuf, akan tetapi hal tersebut tidak serta-merta mampu menggairahkan ilmu filsafat kembali karena dampak dari pemikiran Al-Ghazali yang masih berpengaruh. Yang keenam, integrasi filsafat dan tasawuf. Lambat laun, statement tersebut terbantahkan karena berjalannya waktu, dampak negatif yang diberikan Al-Ghazali mulai meredup dan munculnya filsuf baru sebagai awal bangkitnya kembali. Filsafat Islam yang diawali oleh Suhrawardi dan berbarengan dengan hal tersebut, filsuf Islam lainnya mulai dilahirkan seperti munculnya Muhammad Ibnu Arabi. Tidak hanya berhenti di sana, kemajuan ilmu filsafat Islam mulai babak baru dengan sangat baik, sehingga banyak munculnya filsuf lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Peningkatan dan pesatnya pengembangan filsafat Islam sendiri mengalami banyak variasi ataupun adopsi dengan ilmu lainnya, meliputi ilmu filsafat dengan kusufian yang biasa disebut dengan filsafat sufistik, ada juga ilmu filsafat dengan ilmu tasawuf dan dengan ilmu-ilmu lainnya, sehingga ilmu filsafat mampu dikombinasikan dan mampu diterima dalam berbagai kalangan umat Islam itu sendiri. Selanjutnya yaitu peran filsafat Islam dalam membangun pendidikan. Peran filsafat Islam dalam membangun pendidikan sangat penting. Filsafat Islam memberikan landasan filosofis bagi pengembangan keilmuan pendidikan Islam melalui pemikiran rasional, analisis mendalam, dan teoritis. Filsafat Islam membantu dalam memahami hakikat masalah yang rasional yang menjadi landasan dalam proses pendidikan. Selain itu, filsafat pendidikan Islam juga berperan dalam memberikan pandangan tertentu yang berkaitan dengan objek pendidikan, yaitu manusia, serta mengarahkan tujuan hidup manusia dalam konteks pendidikan Islam. Dengan demikian, filsafat Islam membantu dalam mengembangkan konsep pendidikan Islam yang visioner, integratif, dan mampu menjawab isu-isu kontemporer melalui pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Filsafat Islam juga memberikan pandangan dasar yang meliputi 3 kekuatan rohani pokok dalam pusat kemanusiaan, yaitu individualisme, sosialisme, dan moralisme. Dengan demikian, peran filsafat Islam dalam membangun pendidikan adalah untuk memberikan landasan filosofis, pemikiran rasional, dan pandangan yang holistik dalam mengembangkan sistem pendidikan Islam yang berkualitas dan relevan dengan tuntutan zaman. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.